Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita saat ini disibukkan dengan yang namanya virus corona. Hampir seluruh dunia. Di mana virus ini sangat mencekam, menakutkan, bahkan sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan. Cuma satu-satu jalan menghindari perkumpulan dan keramaian. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ketahui virus corona ini tertular melalui keluar dari mulut, lalu terdampak pada orang yang di sekitarnya, terjangkiti, bisa juga sampai kematian. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana virus corona ini kita harus menghindari, menjaga diri, mawas diri, bila perlu kita jauh-jauh lagi untuk menghindari. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun ada juga suatu virus yang keluar dari mulut yang tidak baik, perkataan yang tidak baik, gibahlah, fitnahlah, mengadu domba, yang disebut dengan congorna. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, congorna ini harus lebih lagi kita menghindari, lebih lagi kita mawas diri, bila perlu kita lari sejauh-jauh mungkin untuk meninggalkan virus ini. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, congorna ini bagaimana terpancar daripada hatinya. Hati yang buruk, maka keluarlah congorna. Perkataan-perkataan yang menjengkelkan, perkataan-perkataan yang menjerumuskan, meremehkan, merendahkan, bahkan memfitnah. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, virus ini sangatlah bahaya, bisa menghancurkan, meruntuhkan, bisa menghancurkan tatanan kehidupan, baik kehidupan masyarakat, baik kehidupan bernegara, bahkan bisa menghancurkan kehidupan dalam rumah tangga, dan bisa juga meruntuhkan, memporak-porandakan persatuan dan kesatuan, bisa lebih lagi menghancurkan suatu pemerintahan. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini virus yang memang benar-benar mencekam, lebih menakutkan, bahkan nanti di akhirat kelak kalau congorna ini bisa mengantarkan ke neraka, di mana seluruh amal kebaikan dilimpahkan kepada orang yang dicongorna, lalu dosa orang yang dicongorna pun dilimpahkan kepadanya. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita hindari congorna ini sebagaimana Rasulullah SAW suruh kita perhatikan hati kita, karena terjadinya congorna tergantung hatinya. Hati yang buruk maka keluarlah congorna, tapi hati yang baik maka keluarlah tutur kata yang rahmah, tutur kata yang mengajak bukan yang mengejek. Di mana dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala ketahuilah, harus kita waspadai, ketahuilah, innal fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Kita harus perhatian terhadap daging ini, mawas diri terhadap satu gumpal daging ini. Idza sholaha sholaha kullu, apabila terpancar dari hati ini yang baik, maka keluarlah tadi mulut tata rahmah, yang berkata-kata ramah dan selalu mengajak bukan mengejek. Tapi idza fasada kullu, namun apabila hati yang sudah buruk, maka yang keluarlah congorna, fitnahlah, gibahlah, bahkan mengadu domba. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan selamatnya seorang, selamatnya manusia kita, bagaimana kita menjaga, memelihara tutur kata kita, lisan kita. Salamatul insan bihibzil lisan. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana bahaya congorna ini pernah tertimpa zaman Kesultanan Turki dahulu, di mana ada seorang sultan yang selalu belusukan di tengah malam. Dia selalu belusukan di tengah malam, khawatir atas kepemimpinannya ada rakyat tidak mendapatkan keadilan. Suatu malam sang sultan yang menyamar ini menemukan sesosok mayat di suatu lorong yang sangat gelap, mencekam dan menakutkan. Lalu sang sultan bertanya kepada masyarakat, siapa sosok ini sehingga dia ada di lorong? Lalu masyarakat mengatakan dia adalah pecida dan pemabuk. Makanya dia dilemparkan dan tidak ada orang yang mengurus mayatnya.
Baiklah, kata sang sultan, setidak-tidaknya dia memiliki seorang anak, setidak-tidaknya dia memiliki keluarga. Beritahukanlah di mana alamatnya. Lalu sang sultan mengetahui alamat sosok mayat ini, lalu dibawalah sang mayat ini. Sampailah sang sultan ke rumahnya. Setelah sampai di depan rumahnya, yang keluar seorang wanita yang rupanya adalah seorang istrinya. Melihat sosok suaminya, mayat suaminya yang datang, langsunglah sang istri ini memeluk suami tersebut dengan berderai air mata, lalu mengatakan, "Wahai kanda, aku telah mengatakan kepada engkau, kenapa engkau masih melakukan ini? Nanti ada orang yang memfitnah kamu bahwasanya kamu pezina dan pemabuk, tapi aku adalah orang terdekatmu yang sangat mengetahui kamu bahwasanya kamu adalah orang baik yang selalu membela saudara muslimmu dari dosa-dosa besar, dari penzinahan dan memabukkan." Lalu sang sultan terperanjat dengan perkataan sang istrinya ini, lalu mengatakan, "Wahai ibu, apa yang ibu katakan? Bahwasanya suami ibu adalah orang baik yang selalu membela saudara muslimnya dari dosa besar, terhindar dari dosa-dosa besar, penzinahan dan memabukkan. Sementara masyarakat ini membuang sosok mayat suami ibu ini dikarenakan dia pemabuk dan pezina." "Baiklah kisana," kata istrinya, "akan aku ceritakan bagaimana kronologisnya. Memang setiap malam suamiku selalu keluar malam. Seluruh kios minuman keras di sini diborongnya. Lalu setelah itu minuman itu dihancurkan, dibuang ke solokan, dibuang ke pembuangan air. Dan memang malam itu juga suamiku memboking seluruh wanita pelacur di kampung ini untuk tidak melayani sampai pagi. Lalu aku mengatakan kepada suamiku, nanti kalau kamu ada yang fitnah, tidak ada orang yang akan mengurus mayatmu." Lalu dia berkata, "Nanti kalau aku meninggal dunia, yang mengurus mayatku adalah sang sultan." Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar penjelasan dari istrinya ini, bergemetarlah sang sultan seluruh tubuhnya. Dia peluk sosok mayat ini, lalu dia berkata, "Aku adalah sang sultan yang sedang menyamar. Esok pagi akan aku titahkan seluruh rakyat untuk menyolatkan mayat suami ibu." Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kejamnya congorna, bisa menghancurkan kehormatan seseorang, bisa menghancurkan seluruh tatanan kehidupan. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita hindari, kita tutup dengan tangan kita, maskerkan tangan kita daripada congorna. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga yang ini, yang singkat ini, memberikan pandangan-pandangan ke depan kita lebih baik lagi sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.